Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan gua Farul di sini. Dalam episode video kali ini kita seperti biasa ya, lagi ada di temanya itu ngobras ya, yaitu ngobrol santai ya. Kali ini gua bersama teman gua, yaitu yang pertama ada Agus. Ini teman dari organisasi UBC ya. Sama ini teman gue yang dari kecil, mungkin dari STM, namanya Ricky. Oke, mungkin gue sekarang mau nanya dulu ke Agus nih. Gus, sekarang nih kesibukan lu sekarang ngapain gitu? Selain ngampus gitu, di luar ngampus gitu. Mungkin ya sibuk organisasi sih. Oh, berarti organisasi aja ya? Iya. Di luar sana kayak nggak ada kayak usaha atau gimana gitu? Oh, untuk usaha kebetulan saya belum ada. Namun rencana mah udah ada nih. Tapi lagi nyari modalnya dulu. Nyari modalnya dulu ya? Ya, buat mulai. Kenapa nggak parkiran gitu teh bonaon buat nyari modalnya gitu, atau jualan koran lampu merah gitu? Ya biar Kagak, anjir. sambil pakai boneka mangpang. Sekarang untuk Bang Kibul nih, kan ngampus juga kan Bang Kibul tuh. Jadi di luar jam kampus itu ngapain aja sih gitu? Katanya fotografer juga gitu. Kalau untuk seharian emang kerja di Istana Motor, gue bagian marketing ya. Tapi kalau untuk ngampus emang sih ngampus juga, gue jurusan teknik mesin. Terus juga hobi fotografi juga sih. Kalau hobi fotografi itu emang karena hobi, jadi kalau mau misalkan ada job ya selingan aja lah. Iya. Terus kenapa sih ngambil teknik mesin gitu? Awalnya kenapa gitu? Maksudnya bisa kepikiran bisa ngambil jurusan dari teknik mesin gitu? Kalau untuk teknik mesin, karena dulu kan gue SMK TKR tuh, ya otomotif ya. Biar linear lah. Iya, biar nyambung gitu ya. Terus kalau Agus sendiri sih, kan katanya ngambil prodinya dari TI ya? Sorry, gue belain ngerokok gak sih? Oh, gue agak grogi dikit nih. Kan ini kita ngobrol santuy kan, jadi kita santai aja sih. Gua agak mau grogi ngerokok dikit atau mau sambil ngumbah bolet juga nggak apa-apa sih. Siap bos, thank you. Oh, yang tadi ya. Salah bengong. Kenapa ngambil jurusan TI? Teknik informatika, katanya kan kamu lu itu katanya ngambil jurusan TI gitu. Alasannya kenapa sih, emang pengen jadi seorang programmer atau jadi apalah gitu, atau jadi hacker atau gimana gitu? Ya, jujur awal-awal sebelum masuk TI nih, tujuan tuh jadi programmer. Cuman jadi pengen bikin aplikasi mungkin ya? Pengen bikin aplikasi, game, software atau dan yang lainnya. Namun pas udah kecemplung nih, pas udah masuk di perkuliahan TI, kehendaknya ternyata yang saya rasakan tuh agak susah gitu. Iya, dari segi materi yang diberikan. Iya. Ya mungkin karena emang kan tingkat atas ya, udah maha. Jadi ya pembelajaran juga udah lebih tinggi lagi kan. Mungkin harus merubah pola mindsetnya juga sih. Kita itu kan sekarang udah bukan siswa lagi, tapi emang ke mahasiswa gitu. Harus bener-bener kritis juga gitu kan. Emang sih. Tapi gue pengen tahu deh, lu sekarang kesibukannya apa aja? Oh, gue sendiri ya. Lu sekarang Iya, sebenarnya untuk kesibukan sih kalau emang di luar jam kampus, selain konten ya mungkin konten apa? Dia konten apa? Konten YouTube lah ya. Konten YouTube mungkin motret sih kadang buat latihan-latihan juga sih, kayak motret jalan atau motret humanity, atau mungkin lebih kecenderung bikin video juga sih, ke filmmaking gitu. Kalau gue sendiri itu seperti itu. Berarti basic lu emang dari dulu tuh emang sukanya video. Media berarti ya? Kan gue itu kan ngambil jurusan DKP kan. Nah, tapi kok lu dulu kan satu SMK sama gua, ngambil jurusan TKR, sekarang kenapa DKP? Nah, kenapa kok gue yang jadi diwawancara? Gak apa-apa, kita kan ngobrol santai kan? Iya. Jadi kan emang dari dulu tuh, dari kecil tuh gue tuh lebih suka banget ke video nih. Jadi awal pertama bikin video itu kelas 6 SD, gue bikin video kayak bikin wayang-wayangan seperti itu. Dari wayang? Iya, jadi gue jadi dalang dulu tuh, waktu kecil bikin video seperti itu. Nah, mungkin dari situ, terus masuk SMP mungkin udah, maksudnya nggak ke video lah, belum tertarik gitu. Pas masuk SMK lupa lagi mungkin kali ya? Ya lupa lagi, udah jauh juga sih. Pas masuk SMK, gue tuh mungkin tertarik ke video-video yang yang action gitu. Jadi padahal kan yang bikin muzzle face, dari efek-efek visual effect tembakan gitu. Nah, itu awalnya suka film tuh ke situ. Nah, sampai sekarang mungkin nanti akhir Maret atau akhir April gua mau bikin proyek kan film. Nah, ya bikin film action sih gitu.
Gue diajak kan nih. Oh, jadi ajak jelas lah. Ini juga kalau misalnya mau ikut juga nggak apa-apa sih. Jadi Rambo ya, jadi Rambo. Bukan. jadi jahat aja deh. Soalnya kekurangan banget untuk jadi pemeran jahatnya. Jadi adanya tuh setiap ngajak orang lain bikin film tuh pasti gue perannya jadi apa nih, jadi jagoan ya. Pasti nanya seperti itu. Kalau Soalnya- gue malah pengen jadi musuh terberat Ya, kalau iya. bisa. Bisa Tapi resikonya jadi musuh terberat itu cuman sampai sama film ini doang, nggak ada lanjutannya gitu kan. Kata Ya siapa? mati di situ. Kagak juga. Ya kan tergantung dari skripnya juga ya kan. Kalau bisa skripnya diperpanjang terus gue jadi musuh terberat tapi yang masih hidup. Wah, terus Iya, berat pisan gitu. Kalau bisa. Agak susah sih kalau gitu. Iya, iya, Biasanya kan kalau film itu kan satu kali tamat aja gitu. Jadi untuk kelanjutannya mungkin ya ada dari yang peran yang lain gitu. Ayo sekarang kita ganti pembahasan nih. Oke. Ngomong-ngomong katanya nih gue denger tuh Agus tuh lagi apa ya? Merasakan benih-benihnya cinta gitu. Nah, Anjir, parah yang gue Najwa. denger dari orang lain gitu. Sebenarnya lu tuh sekarang lagi suka cewek seperti apa sih gitu? Cewek. Aduh, tipe cewek gue ya. Mahenol. Mungkin yang pertama tuh cerewet gitu. Gue gak suka gitu cewek yang pendiam. Oh, berarti bener-bener harus yang overprotective banget ya gitu ya. Bener-bener aktif banget ya. Selain itu, berarti cuma cewek bentar, doang. gue pengen nanya. Di kebanyakan orang kan cowok itu suka cewek yang pendiam gitu Ya, yang iya. bukan yang cerewet karena kan kalau biasanya kalau cerewet itu lebih ke malas gitu kan ke kitanya. Iya, Tapi kok dia malah jadi yang pengen yang cerewet. Ya, Kenapa? mungkin lu belum ngerasain dapetin cewek yang posesif atau yang benar-benar ngelarang lu itu belum ngerasain gitu. Iya, kenapa Makanya lu lu sih? pengen punya cewek-cewek itu mungkin seperti itu ya. Ya. Kenapa? Gue Kenapa terakhir gua pengen pacaran tuh sama cewek pendiam pas kelas 1 SMA. Ya. Cuman sampai kelas 2. Mm-mm. Dari apa? Satu Dari SMK sampai kelas 2 Kelas SMK. 1 SMA sampai kelas 2. Oh, setahun mungkin ya. Yang gue rasain nih sama cewek pendiam gak asik gitu. Oh iya sih emang Jalan. gimana ya, lebih ke Iya. kayak monoton gitu ya. Jadi nggak ada kayak Jadi ibaratnya yang bisa gua simpulkan ya adalah dia mencari cewek yang aktif, yang cerewet, yang bisa apa ya, bukan maksud ngekang tapi ya mungkin ya, tapi yang bisa menghidupkan suasana. nah itu kayak ya. gitu Jadi mungkin. biar nggak bosen juga sih ya, biar Iya. nggak boring mungkin ya. ya, mungkin masuk akal, seperti masuk itu akal, sih, ya. masuk akal. Ya emang sebenarnya cowok-cowok juga sih seperti itu sih, suka cewek yang manja, yang apa, yang overprotective Tergantung. gitu. Cuma ya tergantung juga sih. Tergantung juga sih dari kalau menurut gua. Soalnya yang gua tahu biasanya ya emang ada yang cowok yang nyari cewek ya pendiam, tapi kalau misalkan Nah. dia yang nyari cerewet mungkin ya karena mungkin ingin menghidupkan suasana hubungan itu kali iya, jadi biar nggak monoton juga sih ya, bener seperti itu sih. ya masuk akal. Berarti kamu cuma yang suka yang cerewet aja gitu, nggak yang dari postur tubuhnya yang tinggi atau yang cantik atau gimana gitu, atau yang kayak gini bang begitu. Kagak sih, gue mah kagak terlalu memandang fisik gitu. Shit, Setidaknya man. kalau bisa menghibur gue ataupun satu pemikiran sama gue ya gue terima. Satu Nah, frekuensi iya, lah ya, kemarin lebih ke satu frekuensi ya. Mungkin lu nerima apa adanya, yang terpenting bisa membawa lu tuh ke arah yang ya bisa membawa perubahan mungkin ya, seperti itu kan. Iya. Nih, bagus sih ya kalau seperti itu. Berarti lu terakhir pacaran tuh kapan? Kelas 2 SMA. Oh ya kelas 2 SMA sampai SMA. SMA. Oh berarti udah berapa tahun? 3 lah. Oh berarti selama 3 tahun itu lu bener-bener jomblo banget gitu. Ya gue juga Nggak banget. nggak deket apa spill gitu, chat cewek gitu. Kagak sih. Oh kagak. Oh, berarti ya apa adanya aja mungkin ya. Tapi sekarang iya katanya kan lu lagi pengen deket nih. Ada nggak sih maksudnya spill kayak ngechat hai atau gimana gitu? Ada sih. Sekarang lagi deket nih. Terus jawaban Belum. dari belum. Cuman lu Deket mah belum. cuman merasakan wah itu gua suka banget nih sama cewek Iya, ini gitu. iya, kayak gitu. Tapi lu belum ada rasa wah gua harus deketin ini sekarang nih gitu, atau nanti nih, kalau nanti mungkin udah keburu sama orang mungkin. Tapi nggak tahu juga sih ketika lu sekarang ngedeketin belum tahu dianya juga udah punya atau enggaknya kan. Ya. Nah itu seperti itu. Gimana nih? Gimana? Nanya tuh yang mana?
Enggak maksudnya. Maksudnya Ya, iya maksudnya kan lu belum. udah ada action belum? Iya, gue? iya, tadi kan nanya gitu. Oh iya. Belum kan? Untuk saat ini sih gue masih mantau dulu nih. Masih diteropong ya. lampu kuning lah ya. Screening dulu. Lampu Oh, kuning. screen iya. Ya. Apakah dia tuh pantas untuk saya atau tidak? Shit, man. Mantap. Bagus. Oh iya. Iya sih emang harus memilah dan memilih ya. Sekarang untuk Bang Kibul gimana nih? Yang katanya yang gua denger dari orang-orang tuh katanya sad boy gitu. Jadi deketin sini, ujung-ujungnya di ghosting. Yoi. Itu gimana sih? Maksudnya rasanya tuh gimana gitu? Gua udah sekarang pokoknya lagi gak mau deket dulu sama wanita atau cewek ya, karena gua terakhir kali kemarin malah beberapa bulan yang lalu gua di ghosting anjir itu sakit banget. Sama gua kira dia Ya, mau itu deket, pengen deket ujung-ujungnya hilang tanpa kabar. Ya mungkin seperti lagu Menghitung Hari mungkin ya. Yang liriknya seperti ini. Bukan liriknya seperti ini mungkin. Bukan. Yang liriknya tuh seperti ingin tapi tak ingin. Jadi kayak ragu-ragu, maksudnya kayak bener-bener apa ya? Labil gitu lah orangnya tuh, ya kan seperti itu kan. Tapi sekarang sih gue lagi coba dekat lagi nih sama yang lain. Berarti emang Mudah-mudahan yang kali ini enggak lah, lebih baik lah. ya mudah-mudahan Doain semoga aja. Doain. Iya Oke, guys. siap. Oke. Tapi kayak gini, gue pengen tahu deh, menurut lo ya, cewek yang sekarang itu lebih suka cowok yang kayak gimana sih? Kalau menurut lu gimana nih, Gus? Kalau Dari pandangan lu sendiri nih. Iya cewek itu sukanya cowoknya seperti gimana gitu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gitu harusnya langsung nanyanya ke cewek Iya sebenarnya. sih, tapi kan kalau misalkan Cuman ini kita nanya, perspektif kita aja. Kalau dari pandangan gue nih, kalau cewek zaman sekarang nih sukanya tuh ya laki-laki yang berduit lah rata-rata. Motor gede ataupun apa. Ya. pokoknya kalau suka motor gede, apa ya? Kalau lebih ke berduit itu kan dari dulu emang ada ya. Banyak cewek kayak gitu bukannya? Berarti sekarang juga kayak gitu? Iya, rata-rata sih di dunia perkuliahan yang gue tahu nih. Kadang kita yang pakai motor beat nih suka insecure shit. gitu. Enggak juga Tapi sih, enggak. tapi katanya Apa? kalau nggak beat gak asik katanya gitu. Iya. Apa itu apakah hanya omongan bullshit mungkin ya? Iya sih. Tapi menurut gue sendiri sih untuk cewek-cewek sekarang tuh mandangnya tuh bukan karena harta juga sih. Apa? Mungkin karena dari sikap memperlakukan ceweknya tuh, atau memperlakukan kayak kenyamanannya seperti apa, terus memperlakukan perhatiannya seperti apa, mungkin seperti itu sih. Bukan hanya dari harta cowoknya aja sih. Malahan sekarang kalau dilihat-lihat tuh kayak jarang sih kalau cewek-cewek mandang seperti itu. Ya gitu. Justru lebih ke ya seperti itu. Cuman mungkin cewek tuh nggak bisa bedain antara pokoknya cewek tuh kalau misalnya lagi ngerespon cowok tuh, Ya. dia ngerespon cowok terus chatan asik-asik kan seperti itu, terus abis itu cowoknya itu kan rasa baper kan. Iya. Sementara ceweknya dia ya biasa aja gitu kan. Ya. Nah kebanyakan cewek-cewek tuh zaman sekarang tuh seperti itu, jadi terlalu banyak merespon cowok ya akhirnya ya banyak cowok yang baper juga gitu kan. Jadi menurut lo sekarang itu cewek itu punya asrama putra kali ya? Nah mungkin bisa jadi seperti itu, jadi kayak ya kalau misalnya yang dari sini nggak nyaman ya mungkin pindah ke sini mungkin ya, mungkin seperti itu sih, tapi itu menurut Jadi, perspektif dari pandangan gue yang Untuk sekarang. menyeleksi intinya ya. Ya mungkin Intinya ya emang ketika- wajib juga sih sebenarnya, meskipun yang udah pacaran ngebalas chat yang cowok lain juga sebenarnya nggak apa-apa sih, soalnya kan sebelum ada ikatan kan nggak ada yang disebut selingkuh tapi seleksi gitu kan. Berhak juga kalau cewek untuk bisa memilih untuk kedepannya seperti apa ya kan. Cuman gini loh, gue pengen nanya lagi. Ini sorry ya, gue malah yang jadi nanya ya. Pernah nggak sih lo dapetin cewek gitu kan ya? Lu udah nyaman banget nih sama satu cewek ini, udah nyaman banget ya, udah sefrekuensi. Tapi nggak tahu kenapa malah ada masalah sepele yang akhirnya malah pisah. Masalah sepele doang. Padahal udah nyaman, udah sefrekuensi, udah paham banget lah satu sama lain, tapi malah hanya masalah sepele tapi jadi akhirnya pisah. Pernah nggak lo ngalamin? Atau mungkin temen lo yang pernah ngalamin, pernah nggak? Mau Agus dulu apa gue nih jamnya? Gue sih belum pernah sih. Oh kalau dia belum pernah sih. Jadi tadi yang gue pengen tanyain gini loh. Kita udah dapet nih pasangan yang sefrekuensi, yang udah nyaman lah ya, ibarat udah lama juga lah ya. Tapi
tiba-tiba kita pisah hanya karena masalah sepele. Kayak contoh nih, kita kan udah lama berhubungan nih, udah sama, maksud hubungan dalam artian pacaran lah ya, bukan maksud hubungan yang jorok lah. Kita udah hubungan lama tapi pisah karena masalah sepele. Contoh sebagai artian cemburu hanya karena cuman teman. Iya. Kan kalau misalkan gini, sorry, gua potong lagi, sorry. Kita kan kalau misalkan udah saling percaya, udah jujur ya, ibaratnya lama lah ya gitu. Kita udah pasangan lama gitu. Masa cuman karena teman gitu dia cemburu gitu dan pisah. Gimana ya? Kalau menurut gua sendiri sih, contoh lah ya, kalau misalkan lu punya jawaban lain dalam artian contohnya bukan karena gitu, bebas lah ya. Gue pengen nanya aja gitu. Menurut gue ya nih mah, menurut perspektif dari gue sendiri, sebenarnya kalau cewek bener-bener tulus banget sama kita, sorry, gue gitu. potong lagi. Bukan hanya cewek ya? Ya cowok atau kemungkinan cewek cowok lah ya, ya, sama aja. Ya antara cewek atau cowok gitu tulus sama kita, ya kemungkinan sih. Yang pertama mungkin dari bosan sih. Jadi dia gimana caranya biar bisa ada salah gitu, atau kita yang salah atau dia yang salah, yang intinya dia tuh pengen ya gitulah, pengennya masuk intinya akal. Kayak memutuskan gitulah. Jadi karena bosan lah ya. Dia karena bosan, mungkin karena bosan atau emang bener-bener karena ada yang membuat dia lebih nyaman lagi, itu bisa jadi seperti itu sih. Soalnya itu yang gua rasain seperti itu, yang pengalaman berarti. Iya, pengalaman. Ya itu tuh seperti itu sih. Kalau menurut tuh Gus gimana? Menurut gue nih ini menurut ya, bukan karena lu pengalaman juga ya, maksudnya meskipun lu gak pengalaman tapi ya menurut lu lah ini Bapak. dari pandangan gue masih itu kan lu udah deket tuh sama si ceweknya udah lama. Iya. Cuman gara-gara masalah sepele Pisah. Pisah. Gara-gara apa sih tadi teh? Gara-gara deket sama teman. Ya bebas lah kalau misalkan ya intinya masalah sepele akhirnya pisah lah gitu. Padahal udah sefrekuensi, udah nyaman gitu, udah lama hubungan gitu, tapi malah pisah padahal hanya masalah sepele akhirnya dipisah. Mungkin dia tuh udah emang pengen udahan gitu dari dulu. Cuman dia nyari momen gitu. Ya, lebih ke situ sih. Sebenarnya bukan dari dulu, cuman emang ya dari semenjak itu lah pokoknya. Nyari momen buat Pisah. tuh, buat pisah. Iya sih. Meskipun masalah sepele dia manfaatin Masalah untuk itu akhirnya jadi pisah. Iya. Iya lebih ke situ sih. Tapi seandainya gini, jika cewek lu tuh pisah gara-gara masalahnya tuh deket sama temen lu gitu, mungkin dia udah deketnya lama di belakang lu gitu, lu tuh gak tahu bahwa dia tuh menjalin hubungan dengan orang lain Bisa jadi. tanpa sepengetahuan lu gitu. Ya. Celok nampur ya. Oke, lanjut lagi. Gimana tadi? Wah, nyala. Jadi oke begitu. Jadi kalau gue simpulkan berarti ibaratnya satu bosan kali ya. Kedua karena emang kalau misalkan dia punya hubungan sama yang lain dan emang udah lama ngejalaninnya tapi tanpa sepengetahuan pasangan kita gitu kan ya. Yang kedua tadi gue simpulkan bahwa dia udah punya masalah yang ingin dia ungkapkan dari semenjak itu, dan akhirnya pada saat ada masalah sepele akhirnya memutuskan untuk pisah. Seperti itu ya. Iya, lebih ke seperti itu sih. Tapi gini juga, gue nanya lagi ya. Ini pertanyaan lain, bukan masalah cewek lagi. Ini pandangan lu nih. Agak nyambung dikit sih ke cewek, sorry. Ini gue pengen nanya, lu umur berapa Gus? 20. Lu Gus? Lu? 19. Jangan bohong. Kelihatan dari muka juga udah tua anjing. Enggak lah. Berapa ya? Sorry. Oh, 22. Ya, 22. 20, 22. Gua 22 juga. Lu 2 tilu. Gua 23. Sebenarnya tahun sekarang juga gua 23 sih. Oh iya. Masalah terberat cowok bukan hanya karena masalah cewek kan. Tapi bagaimana dia memutuskan mempersiapkan masa depan untuk pasangan kita nanti kan. Itu lebih lebih kayak benar-benar menekan banget sih buat kita sih. Oh, kayak gitu ya. Kalau kita mikiran yang kayak gitu mungkin wah itu kayak menekan banget buat kita tuh. Tapi kan ya emang gak salah juga kali ya kita mempersiapkan itu untuk masa depan gitu kan. Nah, gue pengen nanya, sejauh mana lu mempersiapkan kehidupan nanti dari sekarang? Iya. Dari dulu. Gue dulu. Kalau untuk gue sendiri sih, kalau sekarang gimana ya? Sebenarnya sekarang tuh kayak banyak mikir sih. Mikir ke depannya harus seperti apa, terus emang
aset yang gue harus pikirin ke depannya seperti apa gitu ya. Untuk persiapan mungkin ya mungkin lebih ke nabung sih. Banyak sekarang tuh ya harus banyakin nabung, terus emang jangan banyakin ya beli yang enggak apa ya, yang enggak harus kita beli loh gitu. Kadang gue dulu pernah dengar quotes dari siapa ya, Miao atau siapa tuh, belilah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang ingin orang lain lihat. Nah itu seperti itu. Jadi gue terinspirasi dari kata-kata seperti itu. Jadi dari sekarang ya harus benar-benar apa ya gitulah, pokoknya harus ngirit banget lah. Soalnya ya kita, masa depan kita kan masih panjang kan. Ya kita harus memikirkan kedepannya seperti apa gitu. Itu sih menurut gue sendiri ya, persiapan sekarang ya. Harus banyakin nabung dan belilah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang pengen orang lain lihat. Nah itu seperti apa yang kita inginkan gitu kan. Iya gitu. Tapi dengan yang kita butuhkan. Kalau menurut lu? Kalau gue sih belum mempersiapkan apapun sih. Gue masih bingung ngurusin masalah hidup gue sendiri. Tapi kalau menurut pandangan gue, lu kuliah sekarang aja itu sama aja mempersiapkan masa depan dan iyalah. buat pasangan. Kan ibaratnya gini, lu kuliah suaranya itu aset sih, aset ilmu buat lu nanti ke depannya. Iya juga sih. Seperti itu, Itu bisa dibilang gitu. Jadi intinya untuk persiapan tuh bukan hanya sekedar materi sih. Oh iya. Tapi ilmu pun ya itu untuk persiapan nanti ke depannya. Karena apa ya? Karena buat anak lu aja nanti guru paling awal itu kan orang tua juga kan. Iya enggak sih? Iya. Benar. Lu tuh guru yang lain buat anak-anak lu nanti gitu. Kalau misalkan anak lu nanti nanya nih perihal contoh lah perihal pelajaran hidup atau matematika, pelajaran sekolah, itu kan pasti nanya ke orang tua kan, ini gimana caranya. Ya intinya ya gitulah sih. Nanti juga bakal ngerasain sih jadi orang tua itu seperti apa. Ya sekarang lah kita harus memikirkan seperti itu. Yang terpenting ya mungkin dari perjalanan hidup sekarang ya kita harus lebih merubah pola mindset hidup kita sih. Jadi ya kita harus lebih kesana, lebih kesini tuh harus lebih dewasa lagi gitu loh. Harus mengupgrade kualitas dari diri kita sendiri. Iya bisa. Emang gue juga ngerasain sih ketika umur kita udah di atas 20 ya kan. Umur kita udah di atas 20 ya gue kerasa banget, ternyata hidup tuh seperti ini ya. Yang dulu itu capek itu cuma capek fisik doang kan. Sekarang capek itu emang benar-benar bukan dari fisik doang sih, emang dari fisik, capek batin, pikiran, semua campur aduk semua. Meskipun emang gue belum berumah tangga juga udah ngerasain seperti itu. Tapi kan ada yang bilang bahwa masa muda lu habiskan untuk merasa gagal gitu kan. Iya, maksudnya habiskan masa kegagalan ya. Gitu kan. Meskipun ya ibaratnya pusing pikiran, mati rasa tentang hati. Iya, wajar sih emang. Masih muda emang seperti ini sih. Iya. Apalah ya. Tapi pelajaran hidup sih, ya kan? Kan pelajaran bukan hanya soal di kampus. Iya, bukan hanya di sekolah atau kampus, tapi ya sekarang yang pelajaran yang benar-benar real itu ya kehidupan kita sendiri. Iya. Bener. Seperti itu. Benar. Apa ya? Mungkin sekarang gua nanya nih. Abis ini lu mau ngapain sih ke depannya gitu? Apakah lu mau mikirin sekarang lu berpikir jadi gimana ya? Gua ke depannya harus seperti ini nih gitu. Intinya dari sekarang tuh lu harus berubah, maksudnya ada pola mindset perubahan gak sih? Kayak perubahan dari sekarang mungkin gue harus seperti ini ke depannya, jangan seperti yang dulu lagi gitu. Mungkin gue lebih intinya pembelajaran buat lu sendiri gitu. Pengen ngerubah dia sendiri dulu gitu. Dimulai dari bangun pagi. Bangun apa dulu nih? Bangun tidur. Gue kan sering nih. Tapi biasanya kalau cowok tuh bangun tuh dua benda bukan dua. Jangan ke situ juga pembahasannya dong. Bangun apa? Jangan ke situ juga. Gue paham pembahasan lu tapi jangan dibahas itu. Gue paham anjir. Lanjut Gus. Jangan dibahas. Lanjut. Gue pengen benerin dulu pola tidur, makan juga gue kadang kan nggak teratur nih di kosan. Makan seadanya aja. Iya. Lu ngekos ya? Gue ngekos. Pernah nggak sih lu ngerasain kayak makan bener-bener sehari tuh nggak makan gitu, nggak makan nasi? Kalau itu sih pernah. Karena nggak ada duit apa karena lu ngirit? Sampai pingsan nggak? Nggak ada duit. Kan paling gue itu cuma minum susu doang sih. Susu apa nih? Susu biasa. Susu Bebrand. Iklan beruang? Kagak. Iklan naga. Kenapa lu minum susu gitu? Kan padahal harga susu sama nasi itu kan lebih murah nasi. Ya. Tergantung susunya sih sebenarnya mah.
Beda sama kalau susu sasetan kan cuma 1.000. 15.500 sekarang. Sebenarnya nasi juga ada yang 1.000 sih. Enggak, Rul. Nasi itu paling kecil 5.000. Iya sih sekarang. 5.000. Tapi ya 2.000 lah kalau di Enggak. angkringan. Di angkringan ada 2.000. Gak dapet 5.000, Rul. Itu angkringan apa? Ada. Gak ada 2.000 goceng 2.000 ada kan? kan? 2.000 3.000 lah. Yang dibungkus. Ya, ada. Angkringan malam, Rul. Adanya. Oh, iya Kalau sih. pagi gimana nyarinya? Iya sih benar. Oh, ya jadi seperti itu ya. Kadang gue juga agak keburu nih. Kalau pagi-pagi mesti berangkat kuliah jam 8 misalkan. Iya. Nah, gue bangun tuh suka pas jam 8. Gue gak keburu sarapan. Gak mandi ya? Mandi paling cuci muka doang sih. Ih. Kadang gitu juga. Oh, kadang ya. Gigi. Kalau keburu mah ya mandi dulu lah. Iya. Itu tuh kayaknya kesiangan tuh nggak ada yang bangunin ya kayak ayang gitu lah. Enggak. Kalau misalkan bangun siang itu mungkin karena malamnya. Lu begadang kali malamnya. Emang sih. Tapi kalau gue ayang kadang bangunin juga pasti bangun sih kayaknya. Garul. Bukan karena masalah ayang juga. Kalau misalkan dia emang kebek, kalau misalkan ditelepon gak bisa bangun, tetep aja bangun siang dulu. panggilan dari ayang. Shit. Nggak jawab. Kalau menurut gue sih ya, Hmm. yang gue pengen rubah dari diri gue adalah konsisten. Iya sih. Gue gak bisa banget konsisten anjir. Kayak Kayaknya mungkin contoh lu tuh gua- kayak bosanan mungkin abis ini ganti lagi gitu mungkin seperti itu ya. Nah, gue tuh sekarang lagi menerapkan gini loh. Gue kan lagi nyoba baca buku lah. Iya. Gue ketika baca buku, gue selingin nonton anime. Mm-mm. Setelah gue bosan nonton anime, gue ngegame. Setelah ngegame lagi tuh kan udah. Biasanya kan kalau ngegame tuh kadang kalah kadang menang tuh. Kalau kalah kita Iya. kan jadi emosi lagi lah emosi tuh. sendiri gitu. Gue ngerokok tuh, ngopi. Berapa slop? Udah ya enggak lah anjir. Oh. Nggak sampai slot Oh, juga. satu bungkus gitu. Udah mulai relax tuh, baca buku lagi. Tapi anehnya kenapa itu tuh hanya berlaku setelah 1 hari 2 hari. Kesananya males, emang males. Emang obat paling yang susah tuh males. Nah akhirnya konsisten itu hilang lagi. Gitu. Mungkin dari rasa malas tuh kayaknya harus ada apa ya, obat sih. Ya obatnya itu tergantung dari kitanya. Kalau kita emang obatnya, wah kita pengen healing nih berarti obatnya itu healing ya kan. Wah kita pengen ini berarti obatnya itu gitu. Ya gak juga sih. Tapi kalau malas itu emang manusiawi sih. manusiawi Rul, ya emang kan obatnya paling susah itu malas. Iya. Ya mungkin harus merubah mindset itu mungkin seperti itu. Merubah mindset gimana caranya biar kita nggak malas ya kan, ya kita harus menjalankan full aktivitas seperti itu. Betul. Kalau kita emang bener-bener full dari pagi sampai malam aktivitas terus ngerjain ini mungkin rasa malas itu nanti lama-lama itu pasti bakal hilang. Healing itu gak harus ke alam kan? Enggak harus sekarang. Healing itu sebenarnya Kayak kita ngerokok, ngopi itu juga bisa disebut healing gak sih? Iya kan? sambil mikirin apa gitu. Kita ya kan? melongo aja itu bisa disebut healing kan? Iya. Tapi kalau gua sendiri sih yang Sorry, kalau melongonya jorok bisa disebut healing gak sih? Kagak. Anjing. kalau healing menurut versi gua nih ya. Kalau healing menurut versi gua tuh ya gua jalan ke dataran tinggi, habis itu ngopi atau apalah gitu. Sambil bengong itu tapi harus sendiri gitu loh. Kalau misalnya emang berdua itu nggak bisa healing sih. Apaan lu ngajak gua terus kalau Enggak healing? lah, kadang gua sendiri Oh. sengaja nggak ngajak lu gitu. Ya gitu. Ke atas sendiri sambil ngelamun lihat bawah ke bawah gitu loh. Oh ternyata di Iya, bawah yang itu ada pacaran sini kali. ada sini gitu. Gua nggak mikirin itu sih Ya. bodo amat. Kalau kayak gitu. Kalau menurut lu sih gimana? Untuk Healing. versi healing menurut lu sendiri gitu. Kalau healing gua sih, healing menurut gua ya. Healing itu kan penyembuhan coy, kalau Indonesianya. Kalau gua sih healing tuh ya tidur sih dari pagi sampai sore. Itu mah pura-pura ini. Pura-pura mati. Latihan mati. Oh, latihan mati. Tapi menurut gua itu Tapi lu menenangkan sih. pernah ngerasain gak sih ketika lu tidur, lu mimpinya itu tidur lagi. Habis itu mimpinya tidur lagi, Kayak- tidur terus. Ngelanjutin mimpi apa gimana? Enggak, Enggak. Lu tidur kan? Habis itu mimpi kan? Mimpinya itu lu masuk kamar tidur lagi. Enggak gini kayak gini. Gua aplikasikannya kayak Gimana sih? Gua aplikasinya kayak gini. Lu tidur nih. Nah, habis dari di tidur lu itu kan itu maksudnya lu mimpi. Nah, dari mimpi itu lu kebangun. Habis itu lu tidur lagi. Di kebawahnya Nah. itu lu masuk kamar lagi tapi tidur lagi. Itu sebenarnya lagi mimpi pas kebangun tuh. Nah, pas habis itu kebangun lagi. Masih mimpi itu, kebangun lagi. Nah, yang ketiganya itu baru asli bangun beneran. Pernah enggak sih kayak gitu? Kalau gitu sih kagak sih. Gue pernah. Tapi Gue pernah loh, serius.
kerasa banget kayak sakit kepala gitu ya kan. Aslinya kayak gitu. Gue pernah loh kayak gitu waktu gue ngekos di Jakarta gitu kan, gue kayak gitu. Kalau Yang ketiga kalinya gue bangun merasa kayak sorry ya agak mistis dik. Gue diurup-urup kayak gue urut-urut tuh bahasa Indonesia apa sih? apa ya? Ketindihan. Ketindihan lah Iya, kalau iya. Indonesianya. Jadi emang sih kayak gue tuh kepala lagi kayak gue kan tidur gini nih. Posisi tuh kepala gue kayak ditekan gini, Hmm. tangan gue kayak di gini. Jadi posisinya gini nih, gini. Ini tangan ditekan gini, kaki juga ditekan sama kaki. Itu gue susah banget tuh ngelihat gue kayak bayangan putih. Akhirnya gue maksa tuh. Ya kalau misalkan ketindihan atau erup-erup itu kan ngomong aja susah kan ya, Iya. mikir aja susah kan ya. Akhirnya gue mencoba gigit jari nih kayak gini, bangun. Akhirnya gue bangun tidur kan, Kalau panas dingin tuh, ini ya. keringat banyak, kepala pusing, besoknya sakit. Sumpah gue kayak gitu. Mungkin iya bisa jadi sih seperti apa? Kalau ibaratnya memang gangguan dari ini mungkin ya. Bisa jadi seperti itu ya. Ya kalau misalkan dari segi mistis emang katanya gitu. Tapi kalau misalkan dari segi psikologisnya, psikologisnya emang kesehatan ya. katanya kecapean. Ya bisa, Katanya iya gitu. bisa itu juga bisa kecapean sih. Tapi untuk gua sendiri, gua juga pernah seperti itu. Cuman gua tuh lebih ke kita memang benar diganggu sih. Gua lagi tidur di atas ini, Ya. siang hari padahal. Ya. Tidur abis itu gua tuh kayak gak kebangun, cuman kayak lagi ditarik gitu loh. Gua mimpi, nggak tahu mimpinya tuh masuk ke tempat hutan lebat gitu, gelap kan. Habis itu di situ langsung nggak sadar, langsung tiba-tiba kayak ditarik gitu kan. Gue kepalanya tuh kayak ke atas gitu, jadi kayak ruhnya tuh kayak lagi mau keluar gitu. Jadi kayak bener-bener ketarik gitu tuh. Dari situ kan gue nggak bisa ngomong apa-apa kan, badan udah nggak bisa digerakin, emang udah kayak nggak bener-bener nggak bisa gerak banget gitu. Habis itu gue tuh zikir kan, zikir yang dalam hati tuh zikir hobi gitu. Nah dari situ gue langsung kebangun deh. Bener-bener yang mujizat dari zikir hobi itu yang bener-bener kerasa banget sih. Zikir habis itu just langsung bangun dari situ. Wah, itu langsung istighfar ya kan. Apa ya tadi gue mikir tuh, wah kayaknya mungkin bisa jadi gangguan sih. Mungkin seperti itu. Soalnya kan kalau disebut emang kecapean sih kan gue nggak kecapean sih sebelumnya. Kan ini kan tidur siang kan, bukan tidur malam gitu. Ya, itu kan beda perspektif Iya. personal kali ya. Lu pernah nggak suka gitu? Ketindihan Iya, atau apa? bukan Biasanya tidur. kan gua kalau anak makhluk kosan, halus. iya ya, Ya lagi tidur gitu. ya kan tadi gua bilang ketindihan atau erup-erup. Kalau itu sih pernah. Itu udah lama sih, sekarang mah gak ngalamin. Iyalah. Emang Pas mungkin, di rumah. oh mungkin sekarang di Jarang. kosan mah enggak mungkin ya. Emang kalau di kosan lu kan tidurnya malam-malam mungkin ya. Hmm. Atau emang kadang suka nginep di kosan temen mungkin ya. Seperti itu sih. Tapi gini. Ganti judul kali ya. Ganti judul. Tadi kan sempat pembahasan cewek, masa depan dan erup-erup. Erup-erup. Nih gini. Sekarang kan lagi rame nih perihal Ukraina sama Rusia. Oh ya. Wow. Sebenarnya Ini agak berat dikit nih pembahasannya Ya. nih. sebenarnya gue Boleh, tuh nggak apa-apa- kurang nggak apa-apa sih. nih? Maksudnya gimana ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman Apa? pembahasannya jangan terlalu jauh banget. Oh ya udah jangan lah Takut ya. Nanti kita ke nuklir. Enggak maksud ke nuklir lah, tapi ya jangan kali ya. Ya ini jangan mah gitu. perspektif Ganti kita judul aja. aja, ganti judul. Oh ya udah ganti judul Ganti aja. judul, ganti Jangan judul, ke ganti judul. war aja, jangan. Nih soal game nih. Soal game. Tadi kan lu sempat bahas kalau misalkan lu ke warnet itu nge-game. Nah, dulu game yang lu suka apa? Game gue suka sebenarnya dari dulu nih, dari gue waktu kecil banget, umur berapa ya, mungkin umur 5 tahun ya. Mungkin gue dulu pertama main PS itu GTA, waktu itu GTA Vice City. Nah mungkin sampai sekarang gue suka banget sama yang namanya game GTA sih. Kalau lu Gus? Kalau dulu sih gue jarang main game sih. Gue mulai main game tuh dari SMP. Sampai game apa? Tuh diajakin temen gue ke warnet. Nah gue di sana tuh diajakin Point Blank. main game. Iya itu. Oh Boba Dilan. Oh Point iya. Blank. Pasti. Udah pasti kalau cowok ke warnet main Point Blank. Iya, Bukan Ah, bukan nonton porno hub. kita main PB. PB. PB Skuy. Gua nggak suka deh. Gua Iya. nggak bisa loh main PB. Sekarang aja Nggak. kalau game PUBG Mobile itu gua nggak bisa loh. Berarti lo sukanya game apa? Gua kalau game lebih ke gak tahu ya. Gua nggak kalau game yang penting jangan rumit dah. Ya simple mungkin. Yang Simple, yang penting. banyak tombolnya mungkin. Kayak PUBG itu gua pusing banget loh. Justru kenapa alasan gue suka game GTA mungkin ya karena game have fun sih.
Jadi kalau misalnya gua itu bunuh-bunuh orang iya, tahu. kan itu have fun kan, kita buat kitanya seneng kan. Itu psikopat anjir. Enggak. Beda lagi kan kalau di game gitu tuh kan kita bebas kan mau jalan-jalan ke gunung, kemana. Beda banget sama game Mobile Legends. Tapi atau ngebunuh game orang itu online. namanya psikopat tahu. Emang gua mah enggak kayak gitu, Oh, enggak. kecuali polisi sih. Ya, berarti lu buat Parah. nih Parah, ini parah buat para polisi nih, buat para polisi dia musuh lu nih. Musuh kalian nih para polisi. Katanya dia Polisi na game ya. oh Asli polisi nama game. enggak lah, Tapi ngaco. oh enggak. Pura lu. Kalau di dunia game kan bukan ini sih kan, emang kalau di game itu kan kalau kita kan tiba-tiba kan nyuri mobil kan. Tiba-tiba dikejar-kejarin sama polisi. Wow, jadi seru banget dari situ tuh. Atau lagi perang pakai Lebih suka tank dikejar gitu. nih. Lebih Iya. suka dikejar. Kalau dikejar cewek? Suka Ya. nggak? Ada pernah. Ya udahlah. Oke, itu oke. Jangan Gua- pembahasan itu lagi nanti. Kalau gua nih ya, kalau gua tuh ngegame tuh yang penting jangan rumit lah. PUBG itu gua nggak tahu ya, nggak bisa. Gitu. Iya, Tapi harus kalau main Mobile sama Legend gua masih bisa. Mobile Legend gua masih bisa. Tapi kalau game Mobile Legend ya mage gua mainnya. Gua mage kalau gak marksman. Kalau main Mobile Legend Justru bagian kalau assassin sendiri gua gak bisa. untuk game-game online seperti itu, jadi kalau misalnya kalah itu kan emang ada rasa gimana sih gitu, jadi malas Emosi. gitu ya, Emosi. emosi gitu. Jadi makanya gue sekarang udah dihapus semua tuh game-game yang ada di HP. Jadi Ya. sekarang kalau main game itu ya ke PC aja, yang PC. bener-bener apa ya, filmnya gede juga sih gitu. Tapi ngomong-ngomong soal game nih, Burag, ngomong soal game nih, sorry. China burag. Lu kan main game PC nih. Apa gak ngerusak mata? Enggak lah, kan ada waktunya sih. Gue biasanya maksimal main PC itu sekitar 4 jam atau 5 jam sih. Itu udah berhenti. Enggak sampai ke dari pagi sampai malam, enggak. Kalau anak warnet kan biasanya paket kalong. Biar lebih murah gitu. Iya sih. Iya. Mata gimana? Aman. Kan dulu PC dulu anjir Pentium berapa tuh? Pentium 5 Pentium kilo. Alhamdulillah Iya sih. pakai TV tabung ya, Aman ganti TV sekarang. monitor tabung. Aman. Masih aman. Gak ada. Kalau PUBG, kalau PB nggak ada di Pentium ya? Windows 7 ya? Counter Strike. Kalau di Pentium itu Counter Strike Kalau gamenya ya. lupa Kalau gue lah. PB itu belum ada sih. Ya dulu zaman warnet emang seperti itu ya. Cuman warnet kan emang itu. Komputernya kan emang komputer tabung. Iya komputer tabung gitu.